Mantep penjelasannya deh. Bulan. Ya emang sih. Tadi gue tunjukin kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu punya wujud, punya fisik. Iya fisik. jelas. Iya, di hadis juga banyak gitu. Berambut kribo. Bener-bener yang berambut kribo mah kadang-kadang dia rambutnya pirang. Tuhan, kalau Tuhannya Islam, Tuhannya itu persis bulan. Pesek, matanya sipit. Kayak bulan. Oh, kayak bulan deh. Bulan matanya belok, kulitnya hitam. Itu Tuhan lu bulan. macam warnanya bukan. kayak balonku. Nih. Kayak lagu balon. Coba dek, coba. Nih. Entar nih. Nih. Gua mau nanya. Ya, terus lu jangan ngeles terus. Ya, jangan ngeles. Gue mau tanya kenapa kalian itu kalau ngomong itu selalu nampar muka kalian sendiri. Tadi ada yang bilang enggak, mantep penjelasan si Ade buat saya. Rambutnya kribo, Yesus tuh yang ada di gambar-gambar, ada yang rambutnya kribo, matanya belok. Nah, itu kan ilustrasi. Tuhan kok bisa diilustrasikan? Iya, enggak gini loh. Firman itu kan menjadi manusia, memang ada fisiknya. Lo pasti ada lo, kalau ada fisiknya kami serem disuruh. Memang memang Yesus itu manusia, yang bilang robot siapa? Ya kamu berakal lidang. Iya. Nih lihat nih, ntar lagi udah kayak bulan. Waduh, mantap penjelasan. Tuhannya si Umi itu kayak bulan. Baru tahu. Mantap penjelasan lo, Dek. Iya, lihat nih, bentar ya. Ayat 23, mana sih ayat 23? Gue mah anggap orang gila aja Yoyon, dari dulu gak waras-waras. Gak percayaan lo nih mengenai pendapat. Emang lo orang gila. Nih lihat ya, nih ayat 23 ini, lihat ini. Ayat 23. Mantap penjelasan. Nih Al-Qur'an kan, wajah-wajah ayat 22-nya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Memandang Tuhannya bagaimana? Lihat nih. Itu ayat itu kapan? Ini bukan tentang kapan atau enggak. Bentar Umi, bentar. Ya terus, Dek. Itu ayat. Mantap penjelasannya. Iya, dia di pas hari kiamat. Betul. Artinya hakikatnya memang ada kan fisiknya. Gua nggak bilang beneran kalau di depan gua lu ditabok. Bentar lu. Umi, sabar Umi. Sesungguhnya kamu kelak akan melihat Tuhanmu dengan terang-terangan. Ini bukan kata kiasan dong. Dan sesungguhnya mengenai masalah melihatnya, kaum mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala di negeri akhirat di surga telah dikuatkan oleh adanya hadis-hadis sahih. Bla bla bla. Oh gitu. Lihat, ini Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu berdesak-desakan saat melihat matahari dan bulan di hari yang tak berawan? Mereka menjawab tidak. Lalu Rasul menjawab, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti itu. Tuhannya mereka bukan nggak kelihatan, belum mempertunjukkan diri. Lagi pakai kerudung apa, Dek? Ngumpet. Bener. Woi. Bener. Coba, Dek, lo nggak? Dek, coba dibuka, Dek, 6842, Dek. Itu punya betis. Ayo, ayo. Bocah pertama. Iya, 6842 itu ada betis. Siapa? Astaga, betisnya kayak apa kita jangan. Ya, lu bener loh, Dran. Ingatlah pada hari ketika ini apa sih? Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Waduh. Ini betis gimana maksudnya? Betis disingkapkan itu apa? Lo nggak tahu gue. Kalau SWT punya betis. Kalau SWT punya betis. Oke. Alegoris, ya, tahu nggak? Perumpamaan atau kiasan. Kenapa betis? Perempuan begini, itu begini. Kalau di kitab kalian kan perempuan itu diibaratkan, mari kita bersundal, ya. Tapi betul, kalau ya. di dalam Al-Quran itu dikatakan begini, karena saking menutupi untuk kata-kata kotor seperti itu. Wanita itu seperti diibaratkan seperti ladang, tempat bercocok tanam. Bukan dikatakan sebagai pesundal. Mari kita bersundal. Betul. Nah sekarang ini betis kenapa? Penjelasannya betis ini. Apa? Ini penjelasan ayat ini gimana, Umi? Ini penjelasan ayat ini. Tinggal buka di tafsirnya. Kalau lu nggak ngerti kan ada tafsir. Makanya gue bilang. Jangan ada itu hadis. Hadisnya ada itu hadisnya. Hadisnya ada yang mengatakan. Hadis berapa?
nanti si Dini ini menyembah betis. Itu ada tuh udah gue Goblok. kirim. Enggak Kan menyembah batu betis. lagi, tolong. Ya, coba aja Nyembah buka. batu lagi, nyembah betis kan? Ya, coba Hah? buka. Apa nyembah Buka batu? hadisnya itu menyembah betis. Coba buka. Coba buka. Mantap penjelasan Duran, Ketika mantap. betis disingkap nanti akan bersujud. Mantap, Nah, mantap. betis itu apa? Disingkap akan Lu pikir disujud betis ya. sundal kayak di kitab lu? Enggak. Ya. Terlalu Umi, ini kita mesti ngeliat dong. Iya, Gue kita nggak mesti nanya. lihat. Ini gini. Quran surat apa? Quran surat apa barusan? Diam Surat lu, apa tuh, Dek, Jason, tadi, jangan Dek? ketawa-ketawa. Al-Qasas Hmm, 68. mana? Al-Kalam Al-Kalam itu 42, Al-Kalam. Sapi betina kali. Al-Kalam. 68, Oh, lagi 68. sepi betina ini ah. Itu katanya Al-Kalam. ada. Sapi Al-Kalam betina. malah. Quran surat Nih. apa? Al-Kalam 42, astaga. Ini penjelasan Ade Aku mantap. mendengar Diam. Nabi Penjelasan bego-bego kayak begitu. Rab kita menampakkan betisnya, maka sujudlah setiap orang mukmin dan mukminah Oh, sehingga nyembah tersisanya betis. Entar nyembah Wah, betis. tuh. Betisnya kayak pemain bola, gede. Betisnya gitu. Waduh, bahaya dong nih. mereka Bahaya. mencoba Nggak tahu ya. punggung mereka kembali tegak. Wih, Bahaya, Ya, bahaya. tutup. Ini kenapa gua keluar Tutup. yang ini? Ini benar-benar ini berarti korelasinya Bentar. sama Nih, tutup. antara Benar. Al-Quran dan Mana hadis. Betis itu Kopiang, berarti benar. Apa? Ini Apaan? Melvino, lu jangan ngarang-ngarang aja lu. Bentar. Apa mulai framing Soalnya lagi kan nih Umi Dini Pas nih. banget Bentar, gitu ini antara kenapa- Al-Quran ini dan kenapa yang Al-Hadis. keluar? Bentar. Betis. Aduh, Mana yang keluar? Kopiang. Mana ada kok dua-duanya. Kopiang, Oh, ada. Kopiang. Bentar. Tolong ntar, Kopiang. Apaan? Aduh, kaki betisku kenapa nih? Ya. Yeay. Aduh, kram. Aduh, kram. Ya, jangan disingkap deh. Disingkap bahaya betis. Betis lu disingkap bahaya Sorry. deh. Umi Pantesan Dini, gua nih buat Umi Dini, saya screen bebas, kagak di mute. Asal jangan singkapin betis sih Umi ya. Ini kan lagi cerita betis nih. Loh. Kopiang. Oi. Ini kok tangan gue sebenarnya dua kanan, Mantap penjelasannya. dua tangan Kenapa Kanan. lu, Dek? kanan dua-duanya. Coba tangan. Umi, coba Ini jelasin lah anjing, tadi. ini Biar mau ngehujat Al-Quran apa lu pada goblok Bu. semua. Ih, saya bilang Umi. Ini gimana sih gua mau jelasin? Justru Nggak usah kita menghujat lagi membenarkan Kagak di. Al-Quran dan Al-Hadis bahwa itu tertulis guru betis. ngaji kalian itu kan si Duran, gua udah bilang si Duran, si Ferguson yang sumbernya dari si Cepe. Umi Dini. Coba jelasin. Coba Dini, jelasin jelasin Umi Dini. Dini. Gimana sih? Dini, jelasin Cuman Dini. Lu begitu kalau doang. lu pada nggak tahu diem ya. Kopiang. Iya. Iya, iya, iya. Tangan gue kanan dua-duanya Mantap tuh. penjelasannya. Mantap Tuh. penjelasannya. Kok begitu deh? Kanan dua-duanya tuh, lihat kenapa ya? Kebalik. Lu dua-duanya di kanan. Kalau cebok gimana, Dek? Tuh, Ayo, jempolnya ke Umi. kanan semua. Umi Dini, saya screen bebas, ya, kagak di mute. Coba jelasin Umi. Iya, Umi. benar Makanya lu itu pada diem. dua-duanya sama. Jadi gimana ini? Aduh. Berarti benar-benar ada betis berarti. Dek. Diam dulu lo badut-badut gereja diam Iya, iya. dulu. Aduh. Ade, Kopiang, Umi. Dek, Jangan disikap deh. Betis lu jangan disikap deh, bahaya deh. Betis lu jangan disikap. Ade, Lu Nih jempol gue kok gini dua-duanya ya? artinya Umi Diam, bukannya Nyet. nggak Diam, bisa diam, baca, diam, Dek. diam, Nyet. Oh iya deh, ya Nih Umi baca nah tuh. tafsirnya. Ingatlah pada Ya. hati betis disingkapkan ungkapan ini menggambarkan tentang ungkapan Tentang ini apa tuh? menggambarkan tentang dahsyatnya keadaan pada hari kiamat, yaitu sewaktu hisab dan pembalasan dilaksanakan. Dikatakan, nih baca. Iya. Coba. Baca dong. Jadi lu kalau mengatakan betis jangan lu kayak lihat betis pesunda. Tolong. Ini tafsirnya doi apa bukan nih Umi Dini? Apa doif? Doif itu apa sih? Kopiang. Saya sih ikutan muslim aja begitu, kalau nggak cocok gua tanya, bilang doif doi. itu apa? Saya ikut-ikutan muslim, Nah, kalau nggak makanya, cocok jangan sama jawaban ikut-ikutan. ikut-ikutan muslim loh. Emang ikut-ikutan siapa? Jadi betis disingkapkan itu ini ungkapan ini menggambarkan tentang dahsyat keadaan pada hari Online ini. kiamat. Berarti betis itu nyambung kayaknya. hari kiamat tuh. Itu sih.
gini ya. Gue tanya, Ya, sekarang kalau gue tentang tanya. dahsyatnya Enggak, keadaan sekarang, Gue kiamat, tanya. kenapa Sekarang bersujud? gue tanya Kenapa sama lu. Gue bersujud? tanya sama lu, ketika Gitu. Yesus memasukkan jarinya ke dalam kemaluan, Ah. ke dalam kemaluan domba itu apa? Ke dalam kemaluan Mana domba itu apa? ayatnya? Wah, framing Ayatnya banget. Endi. Kalau gue buka, Mana Ayatnya. ayatnya? Ayatnya mana? Ayatnya mana? Ayat mana? bentar, tunggu ya, gue buka. Ayat Ya. mana? Ayatnya mana Buka, ayatnya? silakan. Cari yang palsu, Mi. Iya. Saya mau Ya, beli, buka. mau beli kitabnya nih di mana? Saya mau beli kitabnya ada enggak? Ya, Umi ini saya mau beli kitabnya itu. Iya, Paling makanya Injil kalian Donditan. Serius, saya mau beli. ayat-ayat percabulan di dalam Ya. kitab kalian, contohnya Kidung Agung, kalian ngeles-ngeles. Itu apa? Oh, itu Enggak kan ngeles. perumpamaan. Kidung Agung. Ayo. Aduh, Kidung Agung. Iya, kalau gua bahas Mana Kidung ayatnya Agung ini itu ayat dulu? apa? Gua kalau bahas Kidung Agung itu apa? Mana ayatnya Gua kalau Winnie? tentang bahas ayat-ayat Macam mana persundalan, kalau gua bahas tentang ayat-ayat persundalan di kitab lu mau jawab apa? Itu kan perumpamaan Umi anjing kan kalian. Iya enggak? Itu kan Ada nggak perang. ayat tadi sih? Maaf, Ada, ada nggak ayat ada. tadi? Gua tamparin dulu bentar. Iya, iya. Mana? Tunggu, sabar. Cepet Tamparin dong. muka lu. Ya udah. Bentar, Umi sendiri. Ini. Diam-diam. Padahal kan tadi kan gue cuman ngeluh kak betis gue sakit. Lu kok marah gitu sih? Kan gue bilang betis gue sakit. Ya udah, emang kenapa sih? Tangannya mana tangannya satu lagi? Lu tangan gue tadi gak sengaja, gue kira salah, gue salahin. Mantap penjelasannya. Orang gampang banget sih sensian. Dari satu. Diam lu ya. Diam ya, kita diam. Biarin Umi Diam. di ini. Mantap penjelasan Betis tadi. gua berubah jadi tangan kanan ya? Tangan gue dua-duanya ke kanan nih. Gak ada. Waduh. Tuh lihat tuh. Tuh kanan dua-duanya tuh. Waduh, Waduh, serem kanan juga ya, dua-duanya. Tuh kan? Bener kan? Umi. Diam. Gua mau share nih. Iya. Yang mau nanya. Diam ya. Iya, Biar lu tahu. silakan share. Tapi gua mau tanya. Diam dulu. Nah. Di dalam Matius Nah, 20 iya, diam, ayat tapi gua mau 20. nanya. Diam dulu. Di dalam Matius 20 ayat 20, naiklah Yesus ke atas keledai betina. Seperti biasa Yesus selalu memasukkan jari telunjuk ke kemaluan, ke dalam lubang kemaluan Mana? yang baru saja dicuri dari Tahun 98. Yesus Kalau ada mau mengeluarkan beli deh. manis semua orang Israel melihat Tidak memakai ejaan yang disempurnakan, Bu. apa? Ejaan yang disempurnakan belum wujud. Apa? Umi Dini. Kalian ngeles apa lagi? Ayo. Umi Dini. Itu enggak salah. Nah, Tahun Itu enggak salah. ini Alkitab Itu dari- terbitan 1920. Dari kodeks mana itu? Belum akhirnya diedit oleh Ejaan 98, Bu. Itu Alkitab ayat apa ya? Tunggu. Waduh. Yang menyatakan, nah, lu Setahu kalau dikasih waktu ayat-ayat itu begini, Alkitab kalian versi ngeles. apa ya? Bentar, Bu Dini. Lu seenaknya menerjemahkan Bu Dini. hadis Muslim dengan Tahun 1998. Ejaan itu. Tunggu. Kita buka. Ya saya bilang, saya kasih tahu Bu Dini. Ini, Bu Dini itu yang nulis umat Islam, tahu enggak? apa umat Islam? Lu ngapain nanya-nanya bawa umat Islam? 1928, Bu. Ini 1928. saya tahu pelakunya. Gimana? Saya tahu pelaku tunggalnya. Saya tahu pelaku tunggalnya. Saya share ya. Coba Bu Dini ditutup dulu. Loh, Bu Dini, saya tahu pelakunya. Saya dulu pendebat tahun 2008. Jadi saya tahu pelaku siapa penulis ini. Badut gereja. Kalau lu Iya. nggak mau dibuka, Yang sekarang Bu Dini, ternyata kita belum coba tutup dulu, Bukan dulu share screen-nya. Saya kasih tahu pelaku tunggalnya ya. Ini ngaku mualaf umat Islam. Keempat, Ruben Jurus Nih, Selamat keempat. Baca. Nah, si Lihat Ruben tahun Jurus berapa Selamat ini? keempat Apa itu. Tahun berapa ini? Kampus. Itu tahun berapa? Itu dari mana? Nah, ya, tahun berapa ini tahu siapa pelakunya. Dari mana? Itu situs dari mana itu? Loh, ini pelaku tunggalnya. Waduh. Saya saksi mata. Saya saksi mata penulis kitab itu, ya. Tuh ini ditulis 2010. Bego lu, bego. Si Ruben Jurus Waduh. Selamat Ketulungan. keempat itu. Ya, Bu Dini. Sekarang gini. Bu Kode Dini, manuskripnya Bu kode Dini berapa? tahu nggak? Itu aja dah. Apa? Bu Dini tahu nggak anunya peristiwanya waktu itu? Saya saksi mata waktu itu ya. Saksi mata Saya kasih tahu ya. apa? Saksi mata apa lu? Loh, iya ini dia ini penulisnya Ruben ini. Nggak usah ngeles.
Loh, nggak percaya. Coba sekarang tanya, sekarang Budini cek lagi, blogspot itu tahun berapa? Coba dilihat blogspot tersebut ditulis tahun kapan? Coba tunggu dulu, Budini. Orang di remove dulu dong, bro. Share screen-nya. Bentar. Budini coba cek dulu blogspotnya itu tahun berapa? Ditulis tahun berapa? Yang menulisnya siapa? Ini yang gue kasih barusan. Ini lu ngambil status orang di Facebook, dikatakan dia yang merubah. Enak aja. Ya bro, memang nih, tunggu ya. Saya kasih bukti lagi ya, fakta lagi ya. Cuman buka status Facebook orang yang menuliskan tentang ayat. Enggak. Loh, saya tahu pelakunya, memang dia pelakunya. Saya waktu itu berdebat dari tahun 2008, Pak. Enggak, Simel. Lu kenal orang, ini status Facebook. Lu kenal gak orang itu? Lu kenal gak orang itu? Lu kenal gak orang itu? Lu mau jelek-jelekin Lu kenal gak orang itu? Lu kenal gak orang itu? Enggak, cepat. Nih. Saya lihat yang lain ya. Saya kasih lihat yang lain ya. Komentar dia nih ya. Nih. Gue tahu ini komen. Ini Facebook ini. Iya, dia pelakunya. Dia pelakunya. Ini pelakunya, lihat. Ini pelakunya. Dia itu pelakunya. Macam gua, ngasih data itu yang benar, bukan status. Orang mau tunjuk bukti, lu diam dulu. Nih, goblok. Iya, satu-satu. Buset deh. Cucu Mamat seperti itu ya. Waduh. Nah, Umi Dini itu coba lihat bulan mana tadi 2010. Gak usah main mute tuh. Gua bongkar kita blue. Iya, bongkar. Dari status Facebook orang. Umi kasih iya. Ini yang nulisin jelas. Nah, itu tahun berapa tuh? 2000. Manuskripnya tunjuk itu bukan tunjuk manuskripnya Apa lu kau tunjuk manuskripnya ini siapa nih si orang ini tunjuk manuskripnya mana manuskrip Waduh, rasis. Manuskrip katanya mintanya. Tunjuk manuskrip. Gini deh. Bukan Injil manuskrip. Tunjuk manuskripnya yang goblok. Itu bukan manuskripnya. Itu kan modern, itu ejaan modern, tolol. Itu ejaan modern. Dini berani mempertanggungjawabkan. Pelan-pelan ini setan datang tiba-tiba aja bentar, enggak, dia nanya manuskripnya Umi Dini ada enggak manuskrip? Injil kalian itu ejaan gini ya. 19 setan diem loh. 19 ejaan rasul-rasul bikin nulis pakai bahasa Melayu, emang orang Melayu. Nggak boleh percaya Umi Dini ini bohong. Umi Dini mau aja dibohongin. Makanya kalian jangan menghina Al-Quran, tolong. Yang menghina kagak ada Umi. Dari tadi apa? Kalian dari tadi ngomong apa? Siapa hina aku? Nanya. Nggak ada. Siapa hina aku? Apa nggak ada. Apa yang menghina? Coba. Nggak ada. Teman-teman. Siapa yang menghina? Nggak ada. Anjing kurang tulang lu. Siapa yang menghina? Nggak ada. Menghina. Ayo ngomong lagi. Lu Malaysia tolong ngomong lagi. Jangan rasis Umi, jangan rasis Umi. Itu si Malaysia itu orang tolol. Bacot lu. Makanya nanti kita relay nih. Kita gua bongkar tapi lu menghina-hina Al-Quran. Tolong enggak kalian? Nggak ada yang menghina Umi, jangan bikin framing. Jangan anti kalbun. Dari tadi kalian ngomong seenaknya masalah framing dulu nih. Anti kalbun? Tahu gak kalbun apa? Diam lu. Giliran gua istighfar. Kalbun. Yesus datang. Sabar. Yesus kalian datang. Umi sadar Umi. Aduh. Manuskrip istighfar. Ya, badut-badut gereja kalian nyebut. Jangan coba-coba kalian menghina Al-Quran sama hadis. Kagak ada, enggak ada. Umi ngomong itu jangan ngaco. Allah membenarkan Al-Quran. Iya nih. Coba nih buka nih lihat nih. Lihat ini tuh apa tuh? Coba baca ya.
Mantap penjelasannya. Baca ya. nih. Ya. Itu gambar siapa Hukuman itu? bagi yang bersetubuh dengan binatang nih. Kita baca pelan-pelan. Oh, gambar onyet. Ya. Iya, kita baca Mantap pelan-pelan penjelasannya. ya. Oh, ada yang lagi ada yang lagi mensetubui ayam. Ya. Ada hukumannya nggak? Coba kita baca. Bahaya. Hukumannya ada nggak? Mana? Apa? Lu buka apa ini? Konsultasi Ya, lihat. Konsultasi syariah. Iya. Waduh. Iya, nanti. Pelan-pelan baca ya. Pelan-pelan Umi. Ya, pelan-pelan. Iya, iya, tenang. ntar. Tenang. Ya. Ya. Mantap penjelasannya. Nah, hanya saja ya yang dibilang bahwa apa? Membunuh binatang dan itunya dan pelakunya itu sesuai dalil, ternyata itu tidak bisa. Jadi kalau wik-wik dengan binatang tidak masalah di dalam syariat. Loh, ini kan dari dalilnya kan tuh. Dalilnya tuh Tirmidzi ya. Tidak menetapkan hukuman khusus. Berarti nanti Dini boleh wik-wik sama siapapun, sama binatang nggak apa-apa. Gitu. Ya. Umi jangan Umi Umi. bener nih Umi. Ada dalilnya. Umi jangan Jorok banget ya. Umi jangan nama binatang Nah. Umi. Ya emang keledai. Jorok banget ternyata. Dimasukkan kok itu ke dalam Ya. lubang Najis. keledai gimana sih? Kalian kok Loh. Najis ternyata. sendiri? Coba nih kita lihat lagi ya. Waduh, Kita lihat lagi. mantap penjelasannya nih. Misalkan puasa gak wik-wik sama binatang? Kita lihat dari ulama-ulama. Buset nih, deg-degan gua. Iya nih, aduh. Ntar lu deh. Lagi Tunggu, Ya. tunggu penjelasan Iya. yang bagus sekali. Saya jadi pengen dibaptis. Nih, ya, gini. Ini deg-degan gua nih. Nih ya. Iya. Ada pertanyaan seperti ini nih. Kalbun, ya. kalbun. Gini, Ini kalbun. Sama musim sekolah. Ya. Itu kita Tabahkan tevalen. hatimu. Itu kita Itu yang tevalen. merek kapal. Ya. Umi satu-satu nanti Umi jelasin nggak apa-apa nanti. Telat Tenang, after. tenang, Ya. tenang. Ya. Ya. Itu Di kita sini dibilang nih ya. tevalen Umi. Di sini Kagak curang. ya. Di sini dikatakan ya. Di Nggak, sini dikatakan Abis ini Umi sharing lagi deh. apakah ya apakah melakukan bestiality Iya. ada nggak bestiality? Bestiality Kan itu udah. berarti bersenggama dengan binatang. Ayat-ayat tentang Yesus Tuhan kalian yang lagi wik-wik sama Manuskripnya keledai. Kenapa mana tutup? Dini? Kenapa kalian tutup? Manuskripnya mana? Lu Ya. mana manuskripnya mana? Di sini dikatakan Al-Quran kan gak ada manuskrip. Gimana kita belum ini ada fatwanya tuh. kita Tuh. berjemaah cari-cari Fatwanya tuh ternyata kalau wik-wik nih, wik-wik sama binatang tidak membatalkan haji dan puasa. mana yang menyatakan wik-wik Jadi sama boleh. binatang dalam ajaran Islam diperbolehkan mana? Tuh. Nih, Mana? tuh, Mana yang Ibnu diperbolehkan? Qudamah. Mana goblok mana? Tuh, Mana Ibnu ayatnya? Qudamah. Mana Ya. ayatnya? Mana ayatnya? Itu Kalau Tuhan lu sekarang wik-wik sama keledai, kasih jelas saya ada ayatnya. dalilnya. Kasih saya Mana ayatnya ayat yang menyatakan umat bal- Islam wik-wik sama binatang mana? Goblok, nggak usah banyak alasan. ini nih Kalau gue jelas hadisnya ada. ya, kalau gue Tuh, jelas hadisnya udah ada. bisa. Hadis apa? Apa hadis? Tuh, hadisnya ada. Hadis apa? Yang menyatakan boleh Itu boleh, baca dong. boleh wik-wik Yang sama tadi Timisi. Mana? Ya. Coba tadi yang Tuh. Tarmisi tadi ya. Duran. Konsultasi syariah. Mana? Nggak usah. Tapi di sini diperkuat. Nah, kita cabul lu ntar sekarang gua gini, bongkar. Gini, ya. Yesus itu sampai Bongkar Yesus aja. itu sampai kepunyaannya Ada segede dari batang mazhab kelapa. mana? Ngapain coba Mazhab tebakan Maliki, gitu? Syafi'i, Hanafi, atau Hambali. Yang ngebahas masalah candy Ada Tuhan, dari- itu kita apa namanya? Duran yang tadi deh, yang tadi yang sebelum ini. Ya. Kita apa Yang sebelum yang ini tadi. membahas masalah candy Tuhan, itu kita apa namanya? Nanti itu 2 jam lagi deh Umi jelasin. Nggak usah banyak bacot kalian itu. Yang tadi itu yang gue penasaran tuh yang tadi Iya penasaran Duran. betul nih gue nih. yang tadi yang penjelasannya. yang sama hewan itu loh. Dengerin. Yang Indonesia ya? Enggak, gue pengen lihat ininya. Iya Umi. Gue pengen nyari Arab ya. Curang terus gue buka Di- ayat lu
Lihat apa Arabnya. Kadang nyari Arabnya gua. Kelihatan banget loh. Mana hadisnya yang memperbolehkan? Bismillah bahasanya halal. Taruh gua baca Arabnya dulu. Dengan hewan mana? Goblok mana? Kasih ada. Maka bunuhlah dia bunuh. Siapa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia. Tolol lu. Oke, terus bawahnya. Terus bawahnya tidak sahih. Yang di atas tidak sahih. Yang di atas tidak sahih. Enggak sahih. Tirmizi 1455. Oke, Tirmizi 1455. Siapa yang bersetubuh dengan binatang tidak ada hukuman khusus untuknya. Baca yang atas. Tidak ada hukuman. Mana tidak ada hukuman. Itu yang atas kenapa lu tadi lewatin? Mana yang atas? Kata doib. Yang atas. Hadis dipersisikan. Hadis dipersisikan. Bangsat. Siapa yang menyukai bersetubuh dengan binatang, maka hadis bunuhlah dia dan bunuh hewan yang jadi korban. Baca bawahnya. Hanya hadis ini diperselisihkan. Sayangnya yang di atas diperselisihkan. Yang bersetubuh dengan binatang. Mana kata haram? Mana kata haram? Kata haram. Mana kata haram? Tuhan lu itu bersetubuh dengan mana kata haram? Ya. Mana kata haram? Bersetubuh dengan keledai. Kenapa tadi share screen gua kalian malu? Ada hukum. Enggak malu. Hadis ini lebih kuat. Gua lagi ngebuka ayat-ayat cabul di kitab kalian mana? Saya kirain Umi udah jelasin, tapi Umi blok ini. Blok ngawur, Bu. Pakai ejaan yang Buran, coba sebentar, saya mau sharing, mau sharing. Kan tadi kan enggak percaya nih kan, Umi Dini ini ya. Nih, saya kasih ya. Ya. Bentar. Oke, share. Nah, ini loh. Ini pelakunya ya. Bagi teman-teman sekalian sebarkan ayat buatan saya ini. Oh, Umi Dini nggak taunya percaya sama manusia. Ini 2010 dia buat. Loh, dia yang bilang sendiri kok. Ini loh. Baca Bu. Dia ngaku sendiri kok. Bagi teman-teman sekalian sebarkan ayat buatan saya. Sebarkan ayat buatan saya. Siapa yang buat? Itu loh, Juruben loh. Tadi kan namanya juga Ruben. Kok gobloknya setengah mati Kristen ini. Cucu Baginda tuh kan fitnah ya. Cucu Baginda. Waduh, Cucu Baginda. Dia ngaku sendiri loh, Bu Dini. Dia ngaku sendiri loh. Dia yang ngebarin loh, Bro, Bu Dini. Jadi kalian nggak usah ini ya. Kalian nggak usah. Tutup, gue keluarin lagi ayat Yesus wik sama keledai itu tutup. Umi percaya buatan si Ruben juru selamat ke-8. Tutup, gue tutup. Ya. Tunjukkan Bu, kasih link Bu. Tutup aja gue. Bagi teman-teman sekalian, sebarkan ayat buatan saya ini, Matius 20:22. Dia yang bilang. Di mana ada maling ngaku kayak begini. Oke. Buktinya ada, buktinya dia ngaku kok. Bu, kasih. Loh, namanya juga Ruben loh, Bu. Tadi namanya juga Ruben loh, Bu. Itu kalau mau ngasih data, ngasih bukti yang jelas. Kasih link, Bu. Loh, ini data kok. Baca, kasih link. Itu 2010 loh, itu 2010. Iya, ini 2010 loh. Artikelnya 2013. Semua bisa bikin kasih link, Bu. Kasih link. Oke, sekarang Bu kasih link lah, kasih link. Gue buka ayatnya. Bu, kasih link, Bu, kasih link. Biar muka lu kayak ditotokin tai lu ya. Beneran. Kasih link. Mana sudah. Gue buka lu status. Coba kasih link. Ya, kasih link. Itu tahun 2010 ya. Iya, sedangkan artikelnya 2013. Penanggalan blog itu. Bilang aja malu lu. Ya, Bu, kasih link. Kita lihat blog itu yang lebih dulu. Lu ngomong aja diem lu. Iya, Bu kasih link. Kita mau kasih link lah. Umi Dini mau lihat blog lebih tua. Enggak kasih link, gua mau buka semua biar semua orang baca. Oh, jangan-jangan yang Ibu takut. Umi Dini jangan. Gua mau buka semua. Makanya kasih jangan bikin rasis dong. Saya itu saksi mata, saya kasih tahu ya. Saya itu saksi mata, dia berbuat seperti itu. Saya kasih tahu. Biar orang nggak lihat kalian minta link, gua mau buka biar orang lihat. Itu tahun 2010 yang mana ya? Blog itu tahun berapa? Cucu Baginda itu blog itu tahun berapa?
Kasih link, Bu. Nih, dengar. Dia- Diam lu. Linknya palsu, nggak ada deh. Gua mau buka semua. Link, Bu. Kenapa? Link kasih link. Kenapa lu minta link? Bukan. Baca semua. Baca. Enggak, bukan. Gua mau cek. Itu tahun itu tanggalnya tahun berapa? Itu tanggalnya tahun. Emang ibu yang takut? Ibu yang takut. Ini baca. Lu takut apa? Lu yang takut minta link biar orang nggak baca apa? Tahun berapa? Tahun berapa itu buatnya? Ayo, tahun berapa buatnya? Tahun linknya itu tahun berapa? Coba mana bahasa aslinya Kalau mana? buka data Umi? jangan. Tahun linknya itu tahun berapa? Ayat 22. Bukunya mana bukunya? Mana? Ayo itu. Bukunya mana Dini Fatmawati? Nanya buku kalian aja pakai status Itu terbitnya di tahun berapa tuh? terbitan tahun 1928. Bukan penulisan di situ. Facebook itu lebih tua. Facebook lebih tua. Ini baru lagi Facebook lebih tua dari yang ini. Ayo. Di Facebook itu. Awas kalau ada yang nutup. Share linknya aja. Awas kalau ada yang Kasih link Share. di bawah. Share linknya aja. Kelihatan penanggalannya. Penanggalannya di mana? 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 Lu ngasih bukti dari Facebook apaan? Penanggalan. Bikinnya kapan ini Umi? Ini buatnya kapan? Umi bikinnya tanggal berapa nih? Coba ke atasin dong. Takut dia takut. Dia capek. Kalian yang takut. Oh, bukan. Iya lihat ke atasnya. Apaan nih? Kalian yang takut. Yang sakit siapa ya? Gua lagi. Kenapa orang takut baca? Gue mau Ya mau karena ini lagi live. Gimana bisa? Yang panik itu kalian. Ibu takut, ibu pengecut. Ngasih data Tahu dari Facebook. Kamu pengecut. Kau pengecut. Orang gila ini. Orang gila kamu. Diam ya. Cepat itu. Saya berani taruhan 5 juta rupiah jika ada yang bisa menunjukkan link itu, linknya Budini lah. Kalau lebih tua dari 2010. Saya bisa berani taruhan 5 juta. Kalian saat menjelek-jelekan kasih link, Al-Quran sama hadis link, kalian. Agak ada Umi bikin framing lagi nih. Mau dikasih 5 juta tuh kalau misalkan blog itu lebih tua daripada informasi dari Facebook. Udah. Facebook tahun 2010 itu mah 100 orang. Gila, ini tahun berapa? Sekarang ini tahun berapa? Ini tahun berapa? Goblok. Ini tahun berapa? Lu ngasih Goblok, ini tahun berapa? Ini tahun berapa? Nih, dengerin ya para pemirsa, Injil Matius 20 ayat 22. Ini tahun berapa? Ini tahun berapa? Itu blog itu dibuat di tahun berapa? Coba dilihat. Kristen, kesaksian Matius. Naiklah Yesus ke atas keledai betina diedit. Diedit. Jadi bukan asli dong. Itu kan katanya diedit. Berarti bukan asli dong. Ini goblok lu Jason. Ini aslinya seperti katanya diedit. Tadi kan bilangnya diedit. Lu dengerin. Aslinya seperti ini di tahun 1928. Oh, itu kan diedit. Kemudian diedit yang sekarang. Diedit loh. Jadi yang sekarang ini aslinya. Diedit loh. Oh, yang aslinya itu berbahasa Melayu. Jadi Injil asli itu berbahasa Melayu. Siapa yang nulis? Orang Yahudi berbahasa Melayu itu siapa ya? Maksudnya orang Yahudi abad pertama atau Ya ditutup takut dia. Ya, saya heran ada Injil berbahasa Melayu ya. Siapa yang nulisnya ya? Matius itu orang Melayu. Lukas itu orang Melayu ya. Oh begitu. Ada Injil asli berbahasa Melayu. Itu yang nulis orang Yahudi KW. Injil asli berbahasa Melayu dari mana? Yahudi KW berarti yang nulisnya itu. Makanya lu tuh mikir kalau mau jelekin Al-Quran itu mikir. Lukas orang Melayu ya. Saya baru tahu kalau Lukas itu orang Melayu. Kalau misalkan mau jelekin Al-Quran, mau jelekin jangan bohong. Periksa dulu kita. Iya. Dari Prima. Ayo. Apa Bu? Ada yang jelekin. Kasih linknya sekarang.
Kasih linknya. Lu ngapain? Kasih link. Kasih linknya. Mau kasih link. Lukas orang Melayu. Nama aslinya Lukman. Lukman. Kasih linknya. Tarik. Kasih linknya tuh. Itu Belanda. Itu foto yang di koin gadul itu siapa tuh? Dini. Lu lebih percaya. Kapan, Bu? Lu lebih percaya bukti dari status Facebook dibanding dengan karena itu lebih tua. Yang jelas. Karena lebih tua. Loh, betul punya saya bukti. Apa? Itu punya saya bukti, Bu. Mana ada bukti data dari status Facebook orang? Gue tanya. Kalau ini jelas sumbernya dari mana? Dia kan ngaku sendiri. Dari blog, Bu. Dia tuh ngaku sendiri, Bu. Yang buatnya itu dia. Namanya akun Facebook itu gimana sih? Dibuat terus bikin pengakuan kayak gitu gampang. Enggak. Blog juga gampang. Tahun berapa? Coba lihat dulu tahunnya, Bu. Udahlah. Ibu punyanya Ibu tuh blogspotnya tahun berapa dibuat? Coba dilihat. Muslim kalian keroyokan udah kepanasan. Kasih linknya. Kok takut sih? Kasih linknya supaya cek penanggalan. Kasih linknya. Kalau yang takut nggak ini tutup. Nggak butuh debat sama si ini. Kapan? Nggak nampak penanggalannya. Tahu kapan itu? Tahun kapan? Bukan. 1828 belum ada internet. Bu Dini. Agak bohong itu. Makanya kasih tahu. Ditulis Umi Dini. Bentar, Umi Dini tuh. Si Romli tuh. Kangen tuh. Mau telepon Umi Dini nggak diangkat-angkat tuh. Buset, panjang betul tuh. Tuh. Kangen tuh. Buset, banyak deh. Itu angkat dulu deh. Kiai Romli itu nggak bisa ngomong. Dia itu ya gue nggak bisa. Di Facebook di sini dua-duanya. Mau kecewa nggak deh Umi Dini sama Umi? Makanya kok Apyang jangan main mute. Wih, jangan panggil kok Apyang nih. Saya jadi lemes. Mas Apyang. Suka main mute. Jadi lemes begitu Umi Dini begitu. Aku mau telepon kayak gimana device aku di sini lagi di dalam. Nah, chat deh gitu. Saya baik-baik aja gitu. Lu bikin gosip lagi kok. Gimana sih? Emang baik-baik aja kok di sini. Apaan? Nah, Umi Dini ya. Nih Umi Dini, anak-anak nih. Gini gue capek ngomong terus kalian itu pintar. Umi Dini berani mempertanggungjawabkan enggak artikel itu? Umi Dini, diam mulu lo, woi. Lu berani pelan-pelan jangan gitu, jangan gitu. Basma, jangan gitu. Makanya dengerin ya, itu Bas, dengerin. Kalian jangan lu enggak berani mempertanggungjawabkan, tapi lu juga berani enggak mempertanggungjawabkan? Lu berani mempertanggungjawabkan enggak? Lu berani mempertanggungjawabkan enggak? Lu berani enggak? Waduh, banci nih sinyal. Berani gue kenapa emang? Gue bukan pengecut kayak kalian. Gue masuk ke sini aja sendiri. Assalamualaikum. Lu pikir gue takut apa? Lagian Umi Dini tahu kok orang Kristen bye-bye aja. Kasih linknya. Kalau baik-baik ngomongnya kayak gitu tuh. Nanti kita share si Melayu gila ini datang-datang kayak anjing kurang pulang. Nanti kita share soal itu. Kau anjing betina. Viralin aja. Lu kayak anjing kurang tulang datang-datang menggonggong lu. Gimar, diam. Lu yang diam, lu yang baru datang di sini diam. Gimar, diam. Gak tahu malu. Linknya mana? Mana? Wah, sekarang linknya bacain semua. Enggak, linknya mana? Kenapa? Enggak, linknya mana? Takut kenapa share screen gua ditutup? Lu takut karena akan kebongkar kan? Lu yang kasih link. Enggak berani ngasih link. Lu pikir gua pengecut? Bro yang kasih link. Lu pun kasih link. Mana bro yang tadi? Lu pun kasih link. Lu takut ya? Lu takut ya? Linknya, kasih linknya, tolol. Kasih linknya. Kayaknya si Dini ini kena sindrom nih. Ya, coba. Sindrom Jacob ya. Gue nggak bakalan share screen, tolong. Sindrom Jacob. Lu yang takut minta link. Udah. Udah link aja bang. Gak berkualitas sama si Dini ini. Dari tadi satu-satu dong, makanya gue bilang H2H kalau mau, yuk. Enggak buang-buang nih ini si Malaysia nggak jelas ini buang lah. Ini zomaku. Ini zomaku. Tahu diri. Ngaku-ngaku ini punya koapiang, punya koapiang. Ngaku-ngaku lu. Zomaku, coba tanya dah. Ini zomaku kok. Aku
Zoom aku dari mana? Ngaku-ngaku nggak tahu malu. Lu baru masuk, tahu nggak? Enggak, benar. Abu Anda itu ya pemilik Zoom ini, bro. Bukan, kok Apiang. Udah. Apa? Udah. Dini, ayo kita video call aja. Sikap-sikap video call aja. Gak sadar diri mak lampir. Abu Anda jangan gitu. Jangan bro. Biar bagaimanapun si Dini ini perempuan, biarin aja. Oh, gak ada ketawa. Keluarin deh. Enggak ada Umi, enggak seru. Enggak usah panjang. Keluarin ada orang. Silakan keluar, silakan. Masa dikeluarin di sini? Malu lah. Kamu mau aku keluarin? Kamu mau? Enggak ada anjing. Mau foto apa video? Foto apa video? Umi Dini, gue mau nanya tuh, itu yang di koin gadol itu foto siapa ya? Yang koin gadol itu foto siapa? Kalian jangan seenaknya terhadap kita orang. Satu doang pusing nih, satu-satu yuk. Keluarin lah, itu orang gila. Kalau orang gila itu Satu. dikeluarin, gue deh yang keluar. Takut sih kau. Gue mau nanya sama koin gadol nih, koin gadol. Itu foto siapa itu? Siap. Koin gadol itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia selain apa? Diciptakan buat apa? Menyembah. Ditipu. Jangan kayak gitu. Menyembah Allah bukan manusia tuh. Diciptakan untuk menyembah Allah bukan? Iya dong. Umi Dini tanya Umi Dini. Itu koin gadol itu foto Umi Dini loh. Itu manusia itu diciptakan apa sih bahasanya tuh? Tidak ada manusia diciptakan selain menyembah Allah bukan? Ya iyalah. Sebelum manusia diciptakan yang nyembah dia siapa? Kenapa? Sebelum manusia diciptakan yang nyembah dia siapa? Lu pertanyaannya bego. Lu kan bilang bentar, lu nanyanya kan manusia diciptakan untuk menyembah Allah kan? Iya. Bukan. Oh iya. Lu pertanyaannya kan begitu. Manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah. Lu kan pertanyaannya begitu, benar nggak? Iya, gue nanya. Iya. Lagi. Sebelum manusia diciptakan, siapa yang nyembah dia? Begitu kan? Ya malaikat lah. Oh, sebelum malaikat kan malaikat dan teman manusia. Lihat. Teman-teman lihat screen itu ya, itu penanggalan tahun 2012. Tahun 2013, tahun 2012. Masih aja nih orang gila lah. Bentar dulu Umi, dengar dulu. Artinya Facebook itu lebih tua dari link yang artinya ibu bohong. Pembohong ini coba lihat tahun 2014, tahun 2014. Coba lihat 2012, 2018, 2014, artinya pembohong. Koin gadol kan ini. Kasih link yang ini udah berlebihan. Makin didiami makin itu. Udah rusak mentalnya ini. Makanya gue bilang pakai makanya lu mikir kalau kita belum nggak mau gua bongkar, ini dari tadi siapa nih yang melantar melintir makanya siapa? Tadi kan makanya lu diem kalau kalian yang baru masuk diem kalau nggak tahu. Ini udah atau di pasar ya? Yang baru masuk yang nggak tahu makanya lu diem. Tunjuk linknya, tunjuk linknya, Udah Umi Dini, itunya besok lagi Umi Dini, itunya besok lagi ya. Linknya. Apa? Udahlah, yuk kita besok lagi aja. Kayaknya Umi Dini belum itu lagi. Tadi kalian yang baru masuk itu nggak tahu apa-apa. Satu doang, ribut nih. Makanya kasih linknya. Dia belum monyet ngomong aja, orang mau ngomong. Makanya kalian yang baru masuk, ya kalian yang baru masuk kalau nggak tahu apa-apa denger dulu. Kalian tuh yang tadi tuh memelintir Al-Quran, memelintir hadis, kalian bisa seenaknya begitu. Kasih linknya. Kan dia ngasih hadis yang sahih. Kasih linknya. Kan dia ngasih hadis yang sahih.
kasih linknya. Kan dia ngasih hadis yang sahih. Kami berani ngasih link. Dari tadi gue diem. Kami berani. Waduh. Dari tadi diem katanya. Hadis gue diem. Sekarang kenapa giliran gue bicara tentang ayat yang ada di kitab lu kalian kesurupan? Ayat mana? Enggak. Ayat mana? Ya anjing. Assalamualaikum. Banyak kaji semua. Ayo. Nih, Umi, bentar. Enggak mau gue gampar, kalian jangan cubit orang. Oke. Bentar. Kasih Dini sama Ade aja ya. Kasih Dini sama Ade berdua. Iya, betul. Bentar, Umi. Assalamualaikum. Sama Ade. Gimana? Kita mana? Saya dukung Dini. Oh iya. Nih gini Umi Dini, sebentar sebentar ya. Saya mau nyapa dulu nih. Teman-teman yang di Zoom-nya Umi Dini, ternyata Umi Dini betah di Zoom saya. Bukan betah. Mana? Bukan betah. Makanya Umi Dini mau menjelaskan tentang Alkitab. Nah, itu salah sebab Umi Dini belum mengerti tentang Alkitab, teman-teman yang di Zoom. Aduh, saya lemas deh. Umi Dini, saya lemas deh dipanggil gitu deh. Panggil Mas. Mas Ampiang. Kok Ampiang? Mas. Ya lemas lagi deh si Ade sih. Kasih tahu nama gue. Dengkul gue lemes deh kalau dipanggil cewek. Gitu. Tahu ya. Ya, gue saranin ya sama kalian. Gue dari tadi diem loh. Kalian ngobok-ngobok Al-Qur'an. Dari tadi diem. Kalian ngobok-ngobok hadis. Gue diem kalian. Umi Dini. Kalian juga gitu kan. Ngobok-ngobok Torah kalian diem. Judais marah. Wajar dong gue marah sebagai pemilik Al-Qur'an, sebagai pemilik hadis. Tujuh enggak. Ini framingnya kuat Umi Dini. Gila-gilaan ya. Iya. Kuat betul. Benar sih. Sekali aja gue buka kayak ular. Cabul kalian. Rupanya bunyi lagi orang gila. Rupanya palsu. Rupanya karangan. Ayo, bahas kita pinjil yuk. Dibilang gak kagak ngoceh Umi Dini. Ayo Umi Dini, udah minum dulu deh. Umi minum dulu. Bahas kita pinjil. Bahas kita pinjil. Habis 2 gelas nih kok. Hah? Kalbun kau lagi 4 gelas biar kembung. Ayo bahas kitab Injil yang dicuri sama Allah Subhanahu wa taala ke dalam kitab Quran. Ayo. Injil yang mana itu? Mana ayatnya Allah Subhanahu wa taala mencuri kitab Injil. Apa? Ini siapa? Mana ayatnya? Ini siapa nih? Ada, enggak usah tanya siapa jawab aja. Bukan gue jawab. Kita iya deh gue jawab. Mana? Gue jelaskan. Kenapa gue bilang Allah itu mencuri kitab Injil? Bang, Umi minum dulu, Bang. Ya, kenapa? Injil itu sendiri bukan berbahasa Arab artinya. Dia itu bukan asli, bukan berbahasa Arab. Tapi berarti orang Indonesia juga mencuri Injil ya, karena pakai bahasa Indonesia begitu. Ramana Raja dengar dulu. Ramana Raja. Iya. Kan pakai premis kalian kan? Bukan premis, dengar dulu. Begitu. Dengar dulu. Injil itu sendiri. Dengar dulu Ramana. Lu kan nanya gua jawab. Injil itu bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Injil itu sendiri adalah bahasa serapan yang diserap dari orang-orang Kristen di Arab yang memang menyebutkan kata evangelion menjadi Injil. Dari orang-orang yang menyebut Injil dari Mesir itu disebutnya Wangil. Injil itu bahasa katanya dari bahasa apa pertama? Bahasa Yunani. Jadi Injil itu bahasa apa pertamanya? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Yes. Sekarang begitu. Nah sekarang sama tidak dengan apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, sama dengan ada bahasa Melayu. Jauh. Ya kalau jauh. Bahasa aslinya bahasa Melayu deh. Kata Umi ini bahasa Melayu. Jangan dong, jangan kayak gitu dong. Injil bahasa Melayu. Injil itu nih gue jelaskan ya secara etimologi. Sejak kapan Injil berbahasa Melayu manuskripnya? Bukan bahasanya. Injil itu sendiri itu semua diam no. Semua diam Aderion sama ini Bang Abdurrahman. Ya. Oke. Gua ya. Mute, gua juga mute. Tapi yang bikin dulu room dong. Oh. Bikin room. Buat apaan? Breakout. Ya buat apaan? Ya mungkin ada yang mau ngobrol yang lain. Oh, iya deh. Nih. Sama Ramana Raja, gue bilang Injil itu adalah kitab Injil itu kitab yang Quran itu mencuri kitab Injil.
untuk dipakai di dalam kitabnya dan diklaim Injil yang itu mana yang dulu. Injil semua semua di Injil itu kita bisa buktikan dari istilah Injil itu sendiri itu merujuk kepada bahasa Yunani Koine pertama kali, dan itu merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi kitab Injil itu bukan kitab Allah Subhanahu wa taala, tapi kitabnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengaku dalam Al-Qur'an kalau Injil itu punya dia. Pencuri itu nggak akan mau mengaku, tapi ini gue bisa nunjukkan nih Pak. Ya, iman boleh aja, tapi ini fakta nih. Ini secara etimologinya ya, secara etimologinya ya. Secara etimologinya nih. Sorry. Lihat. Istilah Injil berasal dari bahasa Arab, ya kan? Injil. Yang diturunkan terbukti kan? dari bahasa Yunani. Dari bahasa Arab kan? Terus bagaimana dalam Alkitab ada tulisan Injil? Lihat dulu. Benar. Bentar dulu. Lihat dulu, yang dilihatin. Belum selesai. Memang Muslim begitu kerjanya. Baca nggak pernah tuntas. Yang diturunkan dari bahasa Yunani, Evangelion, yang berarti kabar baik atau berita kesukaan yang merujuk pada 1 Peter 1:25. Injil dalam bahasa Inggris disebut gospel. Itu semua merujuk kepada perjanjian baru. Itu dicuri. Oke, sekarang tunjukkan Injil Matius, Lukas, Yohanes dalam Al-Qur'an mana? Lu nggak ada, itu kan namanya curian. Ya kalau Quran begitu tidak mencuri. Lu mencuri dong. Istilahnya aja dicuri. Pak, istilahnya aja dicuri. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa perkataan Injil Lukas, Yohanes, Markus, Matius ada di dalam Al-Qur'an, kamu bisa menuduh bahwa Allah mencuri Injil itu. Justru Allah Subhanahu wa taala itu mencuri istilah Injil yang memang itu adalah istilah yang dipakai. Loh iya. Jadi itu hanya narasi yang kamu bawa. Loh, sebab ketika saya mau tanya sama kamu, Injil itu dalam bahasa Arab artinya apa? Coba pakai Arab ya. Suci. Mana kitab suci mana? Artinya apa? Coba jelasin. Ya. Recording in progress. Kamu bisa jawab. Satu-satu ini tidak ada satupun orang Islam bisa jawab itu. Pertanyaannya terlalu berat. Jadi begini, buktikan dia pasti muter-muter. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu mencuri Injil, maka buktikan Injil Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Sekarang kita mulai di dalam Al-Qur'an. Dari bentuk etimologinya. Dengar dulu, etimologinya pun kamu nggak bisa mempertanggungjawabkan secara bahasa Arab. Saya bukan tidak bisa pertanggungjawabkan. Ini kan tuduhan kamu, maka kamu yang buktikan di mana ada tempat Injil itu yang termuat dalam Al-Qur'an mana. Sekarang buktikan Injil itu artinya apa dalam bahasa Arab. Saya tidak akan jelaskan, itu yang saya tanyakan. Kenapa tidak akan jelaskan? Kamu itu tidak akan jelaskan atau tidak bisa menjawab? Bukan tidak bisa menjawab, cuma buktikan tuduhan kamu. Tidak perlu suruh saya menjawab. Bahasa Arab. Buktikan saja tuduhan kamu bahwa keempat kitab Injil Matius, ini kita membuktikan namanya itu ada di dalam Al-Qur'an. Tidak bisa buktikan kan? Tidak bisa buktikan kan? Loh, Quran mencatut nama Injil, bukannya mencatut nama Matius, nama Lukas, bukan. Terus kalian Lukas jadi Lukman. Nah, iya, sekarang namanya mencuri kitab Injil yang jelas kalau mencuri kitab Injil. Kata-kata dalam Al-Qur'an. Allah itu dari mana? Roh Kudus itu dari mana? Sebelum sini. Sebelum ada Al-Qur'an, di Arab itu udah ada sebelum Al-Qur'an turun. Itu bahasa apa? Ya jangan nanya. Tanya sebentar dulu. Begini. Sebelum Al-Qur'an turun, di Arab sudah ada Injil. Sudah ada Injil. Dari bahasa Arab, dari bahasa Injil, dari kata Injil. Ruah Kodes, Roh Kudus ya mirip-mirip ya bahasa Yahudi lah, bahasa Ibrani. Jangan lari ke situ dulu, Injil dulu nih satu-satu dulu. Injil artinya apa dalam bahasa Arab? Itu lagi mau menuduh. Mereka lagi mau kabur. Al-Qur'an kan hanya menjelaskan Injil, tetapi tidak dijelaskan Injil Matius, Lukas, Yohanes itu ada di dalam Al-Qur'an. Terus Injil yang mana yang dicuri Allah Subhanahu wa taala? Begitu loh. Kata-kata Injil tersebut
yang dicuri. Kamu harus bisa membuktikan bahwa Injil Lukas, Yohanes, Markus, Matius itu paham enggak ini yang ditanya Ade? Kayaknya nggak paham deh. Kamu fitnah. Ini buktinya ini tidak beda jauh dengan dengar dulu kamu. Justru Injil itu berasal dari bahasa Yunani dan kitab bahasa Yunani yang pertama yang di Babel pertama itu ya cuma hanya kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Evangelion namanya. Di dalam di bahasa Arab, di orang Arab, di Kristen di Arab itu diserap jadi nama Injil. Tuhanmu datang, dipakai itu, dicuri ke kitabmu, dibilanglah itu kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Isa. Waduh. Iya, betul. Ini. Oh, berarti ini enggak. Artinya. Berarti Injil dalam bahasa Arab itu di Quran itu enggak ada artinya itu. Nah, ya memang enggak ada. Aturan memang gitu. Memang enggak ada. Memang ya, berarti bukan bahasa Arab. Mantap penjelasan Ade. Itu bahasa Yunani. Artinya kabar baik. Enggak, terus siapa yang mengatakan Injil dari bahasa Arab itu siapa? Maksudnya? Lu orang-orang Kristen Arab lah. Pra Islam. Iya, siapa yang mengatakan kalau Injil itu dari bahasa Arab itu siapa? Sekarang pertanyaannya dibalik sama dia, padahal dia yang ngomong. Iya. Siapa yang mengatakan kalau Injil itu dari bahasa Arab? Semua justru kan kalian para polemikus Islam. Mana siapa tunjukkan yang mengatakan? Kamu aja yang nyebut Biblos. Kitab kamu aja kamu nyebut. Jangan menjawab karena jadi begini, kamu tidak bisa membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencuri Injil di dalam Al-Qur'an karena tidak dijelaskan. Mencuri keempat istilah kitab Injil yang kamu imani itu tidak ada di dalam Al-Qur'an, ya. Kitab Injilnya Quran pun itu ngaco. Kenapa disebutnya? Maksud itu adalah kitab yang diturunkan kepada Isa. Lu mana? Kitab apa itu? Enggak pernah. Tanya kepada Isa, begitu loh. Tanya ke Isa. Kok nanya Isa? Isa mau nggak jelas kok. Baca di dalam kitab lu. Oh, kitab gua. Kenapa bukan kitab lu yang penyempurna itu? Loh, justru kan lagi iya. Kitab lu ya, baca di dalam kitab lu. Oh iya, jelas saya membuktikan penyempurna. Saya membuktikan kalau Injil itu adalah istilah yang dicuri sama Allah Subhanahu wa taala. Emang sejak kapan sejak kapan siapa yang mengatakan kalau ya mana ngaku di dalam Al-Qur'an ada kata-kata Injil enggak? Siapa yang mengatakan? Di dalam Al-Qur'an ada Injil enggak? Dengerin dulu. Siapa yang mengatakan kalau Injil itu dari bahasa Arab? Siapa? Lu siapa? Lu sendiri kan yang mengatakan. Iya. Tuduhan kita ini. Al-Qur'an memang nulis seperti itu Injil. Sekarang giliran udah begini siapa? Iya. Pertanyaannya siapa? Iya, kalau misalkan ada siapa? Coba siapa yang mengatakan? Itu sahabat baginda yang nulis tuh. Jadi begini. Berarti Rahmana sama Dini yang nulis Al-Qur'an siapa? Yang nulis Al-Qur'an siapa? Yang nulis Al-Qur'an ditanya itu dia nggak tahu. Jadi begini, kalau kalian bertanya satu-satu. Kamu yang bertanya kok, saya jawab kok. Enak aja, gue belum nanya lo kok. Bukan, kamu kan menuduh Allah Subhanahu wa taala mencuri Injilmu, ya kan? Betul. Sekarang tunjukkan di mana keempat Injil Markus, Lukas, Yohanes, Matius itu ada di dalam Al-Qur'an. Itu loh. Istilah itu gini nih. Ada enggak kata-kata itu di dalam Al-Qur'an? Kalau tidak ada, tuduhan kamu tuduhan buta. Bukan mungkin, nggak mungkin buta. Gue tahu kok. Itu Allah Subhanahu wa taala ada menggunakan ajaran-ajaran dia yang bersandar kepada keempat kitab Injil. Itu tidak nyambung karena kitab kalian mention, kitab kalian menyebut Injil. Jadi begitu, dan kalian sendiri menganggap mencuri kitab Injil untuk menggunakan dasar ajaran dia yang jelas Yesus yang dipertuhankan. Tapi kan di dalam Al-Qur'an tidak mempertuhankan Yesus. Jadi tuduhan kalian itu ngawur. Sabar dulu. Itu loh. Sabar Umi. Benaran satu Umi. Ya itu Al-Qur'an mention kitab Injil sebagai dasar ajaran Ramana Raja. Diam dulu Ramana Raja. Berarti sabar berarti Islam akan mempertuhankan Yesus seperti kalian. Loh, namanya juga enggak? Mencuri. Ajarannya saja beda. Bagaimana kalian mengatakan logikanya terbalik mencuri kitab Injil kalian? Justru Allah itu mencuri istilah Injil dan itu diklaim bahwa tidak pernah mencuri, beda seperti Yesus yang mencuri keledainya orang. Cocok logi lagi. Ini buktinya bahwa itu sendiri
bahwa Injil itu sendiri Allah tidak pernah meminjami pisaunya orang, cuma Yesus saja. Paham nggak? Jadi kalau menuduh saya juga bisa menuduh karena itu. Saya menuduh, saya membuktikan itu, Pak. Saya membuktikan itu kalau kamu Injil tidak itu bisa membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil dasar ajaran Injil dimasukkan ke dalam Al-Qur'an karena di Al-Qur'an tidak mempertuhankan Yesus, itu dasarnya. Jangan belum nyampe isi keraknya pun kamu curi pertama kali itu tentang istilah Injil itu. Jadi sudah istilah Injil itu kan hanya bahasa Allah Yunani. Subhanahu wa taala Saya belum bahas substansinya, Pak. Pernah diturunkan ya, bahwa menurunkan Injil kepada Isa, tetapi bukan mencuri. Kitab Injil terlalu, Pak. Begini. Injil itu sendiri ya. Bukan menurut gua, ini menurut sejarah. Ini menurut sejarah. Injil itu diturunkan oleh siapa? Nggak ada diturunin. Injil nggak pernah turun. Injil nggak pernah turun. Ya berarti kalian tidak punya Injil kalau Injil tidak pernah turun. Paham nggak? Itu. Bukan ke buku-bukunya Injil. Ya berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mencuri karena kalian tidak pernah diturunkan Injil. Loh, begini loh, justru kami bingung mana kitab yang diturunkan kepada Isa itu mana. Jadi lu salah, premis lu salah. Gimana? Iya kan? Berarti kalian tidak punya Injil karena tidak pernah diturunkan untuk kalian. Islam ini Muslim polemikus ini sukanya self proclaim. Ya lu yang polemikus. Kemenangan kalian itu diproklaim. Jadi begini, yang berdongeng itu kitab kalian, masa ada Tuhan potong rambut? Pak, balik semua sama Muslim. Iya gitu loh. Kan justru kan Injil itu kan dari bahasa Yunani. Kenapa pakai beda dulu? Lu salah, lu lagi ngomong sama mantan Kristen. Ya, mantan gembel. Oh enggak, dia bukan Kristen. Dia bukan Kristen. Mantan Kristen jualan cap. Dari mana? Dia sama Suma. Menurut Injil, ayo. Aku Amanah Raja. Gimana caranya? Gimana caranya? Jadi sudah terbukti ya. Allah menurunkan Injil, ayo. Jadi sudah terbukti ya bahwa orang Kristen gimana caranya? Allah menurunkan Injil, ayo. Aderion, ya kan? Dia nggak berani Terus bilang. Bagaimana kalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala mencuri Injil kalian sedangkan kalian tidak pernah diturunkan? Ayo, gimana caranya Allah FCT menurunkan Injil? Ayo, gimana caranya? Caranya gimana tuh? Ayo, gimana caranya Allah FCT menurunkan Injil? Dijatuhin dari pesawat pada Isa. Ayo, gimana? Tidak usah mencari premis yang aneh-aneh. Kalian sudah. Gimana caranya? Ayo, di mana di dalam Quran? Sendiri dengan tuduhan kalian sendiri. Caranya Allah FCT menurunkan Injil. Ayo H2H. Ayo, gimana caranya gitu? Pakai waktu. Kenyataan begitu saya balikan fakta itu. Ramana Raja, lu takut ini buktinya. Capek deh. Umi Dini punya temen yang lebih bagus gak sih? Satu-satu. Gimana caranya? Gimana caranya? Allah FCT menurunkan Injil, ayo. Gimana caranya? Ini saya sama Aderion atau sama siapa? Ini buktinya. Ayo, gimana caranya? Jawab pertanyaan saya. Aderion sama Rahmana Raja head to head. Ini apa nih? Cacing pisang diam aja, cacing pisang ada diam. Judulnya ini. Saya tidak banyak ini. Judulnya Aderion buktikan kalau Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita fight. Kita fight. Allah Subhanahu wa taala mencuri Gue maunya fight. Mana di dalam Al-Qur'an ada ajaran yang menyembah Yesus karena itu ajaran Injil. Buktinya ada. Saya mau fight. Aku ada buktinya. Jawab dulu pertanyaan saya. Ayo. Ini buktinya. Ayo. Gue mau fight. Ini buktinya. Iya. Itu. Iya. Judulnya gua dengan Raman. Dia dengan Raman tuh. Loh, ya udahlah. Ya, kita diam deh. Gua dengan Raman. Ya udah. Oke. Yang lain Halo, saya belum bisa. Bro. Bentar, pakai waktu. Ya, bro. Pakai waktu. Bro, kalkulanda. Iya. Judulnya apa dulu nih? Intonasi jangan kenceng-kenceng, bro. Ntar nangis dia. Ya. Judulnya kita dulu. Siapa ini yang mau tadi itu siapa? Yang mau head to head siapa? Gua. Hukum alam. Oh, nama gua hukum alam ya? Tukar nama. Tukar nama apa? Bentar. Yang lain diem nih. Iya, Umi Lilin. Umi salahnya gitu. Umi Dini pakai waktu, coba Umi Dini Pak yang waktuin deh. Nggak bisa
bisa. Gua mau 2 lawan 2. Lu 2 lawan 2 kata. Ya, enggak ntar nge-kick lagi Umi. Gue sebentar aja deh 15 menit sama Ramana Raja. Sebentar ya 15 menit. 15 menit aja gue. Jadi judulnya gini, Kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes versus Kitab Injil Allah Subhanahu wa taala. Itu. Gue pengen judul. Mau enggak tuh? Keren. Ramana. Kita pengen lihat. Gue pengen tahu seberapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Injil. Gue tahu. Ramana, mau nggak? Kopiang. Nggak usah dimoderatorin, lu juga sama, mute aja semua. Kenapa? Enggak, biarin aja itu 15 menit. Enggak apa-apa. Iya, Kopiang semuanya begitu. Ya, kalau begitu ada Rion buktikan. Ada Rion buktikan bahwa belum. Kita belum masuk ring. Belum masuk ring. Saya hanya minta membuktikan, kamu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencuri kitab Injil. Maka ada buktinya tercantum di dalam lu membuktikan. Kamu diam Ramana Raja. Mualaf gadungan, kamu diam. Kamu harus buktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan menurunkan kitab Injil. Nah, makanya ya. Ini bukan mualaf jadi nih. Tuhan nih. Gimana sih? Ya, Ramana mau enggak? Dipanggil panggilan sayang itu, Yoyon. Oke, baik. 1v1. Oke. Iya, udah mulai deh. Ya, yang lain diam nih. Enggak usah pakai moderator, biarin 15 menit TikTokan. Oke. Yang TikTok, gue gak mau TikTok. Oh iya. Gue maunya presentasi 3 menit. 3 menit gua, 3 menit dia mempresentasikan tentang kitab Injil Allah Subhanahu wa taala. Jangan pinjam kitab gua dan gua enggak akan pinjam kitabmu. Nah, kita harus di situ fight. Kita harus fight di situ antara benar enggak Allah itu benar dan benar enggak nih Tuhanku benar. Itu baru fight. Iya, siap. Itu baru fight. Mantap. Iya, betul. Mantap deh penjelasannya. Sekarang siapa nih? Gua atau gimana? Gue cari dulu ini timer. Kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes versus Kitab Injil Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada deh kayaknya deh. Enggak apa-apa. Kitab Injil versi Allah. Enggak, kitab Allah dong. Kitab Allah yang menurun apa? Kitab Allah yang diturunkan dari cara nangis. Gimana? Sudah sama dengan orang yang hilang ingatan. Oke, udah kita. Karena dari tadi saya sudah tunjukkan di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang isi Injilmu yang kamu tuduh Allah Subhanahu wa taala mencuri. Ya udah, ulang lagi. Injil Lukas, Yohanes, Matius di dalam Al-Qur'an. Pak, saya mau kamu tunjukkan ini, lihat di share screen. Mualaf gadungan, kamu lihat di share screen. Kamu harus tunjukkan kalau Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab. Nah, saya pengen kamu membuktikan kitab yang diberikan kepada Isa itu bagaimana, jelaskan. Dan gue menunjukkan. Saya akan jelaskan kepada umat-umat Tuhan gadungan ya. Nanti mualaf gadungan kamu diam. Saya mualaf gadungan, kamu penyembah Tuhan gadungan. Memang kamu memang mualaf gadungan, ngaku-ngaku. Iya, kamu nggak bisa sangka kan? Apa? Nggak bisa sangka kan? Kamu nggak bisa sangka kan? Saya kasih orang yang sunat saya dan kamu telepon saya nomor telepon. Ramana Raja bukan mualaf. Tuhan yang tidak Tuhan yang Ramana Raja itu bukan mualaf. Dia memang terlahir Islam. Kenapa umat Yesus ini umat kalau Tuhan palsu itu kenapa nggak bisa membangkitkan Muhammad ya? Saya kasih tahu sebelum saya kasih tahu kalian kenapa tidak bisa supaya umat fitnah yang mengikuti Yesus hamba Allah ini, saya kasih tahu ya. Malam ini saya kasih tahu nama baptis saya Adrianus. Oh iya. Asrul, lu jadi mau nggak Asrul? Jadi nggak Tuhan? Gimana sih si Asrul? Yon, gue mau host. Makanya harus ada moderator. Iya, makanya harus ada moderator gitu loh. Yon. Al-Bulandal. Di Adrion ini kapan tahu debatnya? Taunya hanya menyeram pribadi. Udah lu langsung aja. Orang gue bakal nyerangnya Allah lo kok. Gue bahkan nyerang Allah. Jangan menyembah kepada pribadi Tuhan palsu. Kalau Tuhan palsu, Allahmu yang saya serang. Aduh, sebentar. Allah kamu yang saya serang bukan. Kamu unmute semua bang. Kamu bela sudah mati. Aduh, sebentar katanya mau nih. Umi Dini diam ya. Mana Dek, buka Dek. Si mana namanya sih. Mau ke bawah. Buka Ramana. Buka mic-nya.
Jadi gini, Ramana, bikin bikin apa tadi, presentasi ya, kitab Injil menurut Aulo SWT, itu nanti jelasin, nanti juga si Ade jelasin versinya. Nah nanti boleh saling menanggapi. Pakai waktu ya, ini waktunya 43 menit deh. Jadi 43, ntar begitu selesai baru saya bilang, oh deh selesai gitu. Setuju gak Ramana? Setuju. Oh, oke deh. Mulai deh Ramana, coba. Sampai menit ke-44. Presentasi Iman lo. Iya, Iman lo yang presentasi. Iya, dari saya duluan ya. Iya. Jadi di dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang ajaran-ajaran Injil. Allah cuma menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Isa. Ya, Injil kepada Isa itu bukan Injil yang kamu pakai. Injil itu sudah punah karena sudah dirubah. Kenyataannya Injil yang ada di Indonesia bahasa Indonesia, yang ada di Inggris bahasa Inggris, yang ada di Amerika bahasa Amerika. Injil yang asli sudah tidak ada. Yang kalian pakai ini Injil yang ditulis oleh keempat Injil yang ngaur, yang mempertuhankan Yesus, sedangkan Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak ada. Karena kalian tidak akan bisa membuktikan Injil yang asli yang kalian miliki itu di mana sekarang. Kalian tidak akan bisa membuktikan. Oleh sebab itu saya minta Aderion buktikan tuduhan dia bahwa sebagaimana dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencuri kitab Injil, ya. Maka di dalam Al-Qur'an itu dia harus buktikan bahwa keempat Injil yang dituduh Allah Subhanahu wa taala mencuri kitab Injil itu harus ada bukti di dalam Al-Qur'an sebagai ajaran-ajaran yang kalian pegang saat ini, yang kalian imani saat ini, yaitu Injil Lukas, Yohanes, Markus dan Matius. Kalian harus bisa membuktikan, Adrian harus bisa membuktikan bahwa ajaran yang dipakai kalian saat ini yang kalian menuduh Allah Subhanahu wa taala itu mencuri, harus ada buktinya di dalam Al-Qur'an. Kalau tidak, maka saya katakan itu hanya fitnah. Silahkan, dan itu saja pembahasan saya. Itu aja. Iya, memang cuma bisa itu kok. Aku yang jelasin sekarang. Injil itu tadi seperti yang saya bilang, kalau dalam bahasa asli di Arab itu pun sendiri nggak ada artinya. Karena apa? Karena kata Injil itu sendiri adalah merupakan serapan dari bahasa Wangil, dari bahasa Mesir. Wangil itu mereka menyebutkan evangelion, bahasa induknya itu evangelion. F itu benar, baik. Angelion itu kabar, jadi artinya kabar baik. Nah itu diserap sampai ke Arab, Kristen di Arab sebelum pra-Islam itu disebutnya Injil. Kenapa saya bilang itu pencurian? Allah Subhanahu wa taala mencuri karena Allah meminjam istilah Injil ke dalam kitabnya yang dia klaim bahwa Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Isa. Padahal bagi pemegang kitabnya itu bukan kitab yang diturunkan. Tapi apa nih? Ini kitab Injil. Ini gue bilang pencuri karena kita mesti lihat dari induknya dong. 1 Yohanes 1 ayat 1. Nggak ada ngomong tentang Allah Subhanahu wa taala. Nih, apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar para murid ya, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami ramah dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi, kitab Injil adalah kesaksian tentang sang firman hidup. Nyampe di Arab, Kristen Arab itu disebutnya Injil. Quranmu minjem Injil itu disebutlah Allah, kitab yang Allah turunkan kepada Isa. Harusnya kamu bisa menunjukkan mana kitab yang diturunkan kepada Isa. Lu bagi kami bukan kitab yang diturunkan kepada Yesus. Itu adalah kesaksian para rasul. Orang yang hidup bersama dia, sama Yesus, bersama-sama di dalam perjalanan sehari-harinya. Mereka menuliskan tentang apa yang mereka lihat dan mereka dengar dan mereka raba. Itu kitab Injil. Itu Injil ininya, sejarahnya Pak. Sekarang kamu tunjukkan, kamu belum pernah nunjukkan. Memang kamu tuh bukan umat penyempurna, kamu umat penghancur. Tunjukkan kitab Injil yang diturunkan dari Allah kepada Isa. Sekarang saya mau tahu satu manuskrip. Gue nggak minta banyak-banyak, satu. Ya silakan. Oke, sekarang dari saya. Kan tadi sebelumnya kamu bertanya kan saya sudah jawab bahwa Injil yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Isa, ya, itu sudah punah. Paham nggak? Itu sudah punah karena sudah dirubah oleh kalian. Contoh kalian mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencuri kitab Injil yang kalian imani.
Apakah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kitab Injil di dalam Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Indonesia seperti saat ini? Kan tidak. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan isi-isi Injil yang kamu imani di dalam Al-Qur'an? Kan tidak. Oleh sebab itu, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu adalah Injil yang benar. Injil yang tidak mempertuhankan hamba. Bukan Injil yang seperti Anda imani saat ini. Injil yang mempertuhankan hamba. Bahkan hambanya juga dibunuh dan mendoktrin bahwa itulah ajaran yang sebenarnya. Dosa ditebus dengan darah. Manusia pula, Tuhan pula yang digantung. Begitu. Jadi sekalipun kamu ngotot, kamu sendiri pun tidak akan bisa membuktikan bahwa Injil yang awal, kata Injil yang awal itu ada. Karena itu sudah punah. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya mengabarkan bahwa pernah diturunkan Injil kepada Isa alaihissalam, tetapi Injil itu sudah dirubah. Nah, sudah kocar-kacir. Kalau Anda mengatakan bahwa menuduh Allah Subhanahu wa taala mencuri kitab Injilmu, maka yang jelas akan ada bahasa-bahasa asli Injil yang ada di dalam Al-Qur'an seperti bahasa Aramaik, seperti bahasa Yunani. Pasti terdapat ayat-ayat itu di dalam Al-Quran. Tetapi sampai botak kalian orang Kristen seluruh dunia membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencuri Injil yang bernama Matius, Lukas, Yohanes yang ditulis oleh orang-orang yang tidak paham dengan ketuhanan sehingga mereka mentuhankan hamba yang dimuliakan di hadapan Pilatus yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 3, Allah, Abraham, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang diserahkan di hadapan Pilatus. Kelamaan. Ya. Nah, jadi Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam sudah punah karena kalian sudah merubahnya. Tidak ada lagi Injil itu. Maka turunlah Al-Quran untuk menjelaskan. Selesai. Ya udah habis. Ya udah habis. Satu pertanyaan dari gua. Tunjukkan di dalam Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kitab Injil telah punah. Satu aja pertanyaan gua. Udah, itu cukup. Tidak ada menjelaskan. Nah, kalau tidak ada, kamu kenapa bilang punah? Sabar. Ini kan kalau saya bicara kamu diam. Move. Ayo. Gue pengen tahu ayatnya. Gue pengen tahu dasar lo ngomong itu apa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan spesifik bahwa itu sudah punah, tetapi kenyataan ajaran Injil yang semula yang diturunkan tidak ada saat ini. Paham? Enggak. Gue bingung kalau Injil yang pertama itu tidak pernah mengajarkan hal yang aneh-aneh. Tuhan mencuri keledai, meminjam pisau cukur. Itu bukan Injil yang asli. Itu Injil karangan. Yaitu karangan kalian. Maka celakalah orang-orang yang menuliskan dengan tangannya sendiri dan berkata inilah firman Tuhan. Oke, udah ya. Oke, gue jelas bingung karena bagaimana lo bisa menyimpulkan Injil itu punah sementara Allah tidak menjelaskan bahwa Injil itu punah. Gue bingung dasar lo. Gue pengen tahu lo membuktikan bahwa Injil itu sudah punah. Tunjukkan dalil Quran yang Allah menyatakan bahwa Injil sudah punah. Silakan. Nah, kalau Injil yang asli masih ada, bisa nggak kamu buktikan Injil yang asli itu masih ada? Jangan kayak gitu, jangan seperti itu. Tunjukkan bahwa Allah menyatakan. Pertanyaanmu itulah jawabannya. Lo enggak. Bagaimana pertanyaan saya, jawaban saya? Sekarang kenapa saya katakan bahwa Injil yang asli itu sudah tidak ada? Kamu twisted. Bagaimana kamu bisa menjelaskan, memberitahu pada saya kalau Injil itu sudah punah? Kamu tadi menyebutkan, ini saya tulis omongan kamu ya? Iya, bukan kamu tulis. Ini semua media ini kan dengar. Ini kan live. Saya menuliskan, ya benar. Tapi biar kamu ingat, biar kamu tahu kalau saya tuh benar-benar serius dengan omongan kamu. Saya tulis semua omongan kamu ya. Jadi kamu jangan ngeles. Karena kamu bilang tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bahwa Injil itu punah, tapi kamu bilang punah. Lalu dasar kamu apa? Dasar saya mau dasar Quran. Injil yang dasar saya mengambil patokan bahwa kenapa Injil asli sudah punah. Injil yang asli berbahasa Aramaik. Yaitu bahasanya Yesus sendiri. Nah, coba kamu tunjukkan mana Injil asli yang berbahasa Yesus sendiri. Oke, gini, kalau memang Injil itu berbahasa Aramaik, ya, kalau memang itu Injil itu berbahasa Aramaik, kenapa Allah itu sampai meminjam istilah Injil yang itu diambil dari bahasa Yunani? Ayo, gue pengen tahu. Saya kan jelaskan ya bahwa Allah akan menurunkan ya kitab itu sesuai dengan bahasa kaum-kaumnya sendiri. Ya, itu termaktub di dalam Al-Quran.
Iya kan? Kamu sudah paham kan? Nah, kalau kamu mengatakan ngotot bahwa saya harus buktikan Injil yang asli yang saya katakan sudah punah, kamu harus bisa membuktikan di mana mereka menuliskan sesuai dengan perkataan Yesus. Justru tadi saya bertanya, kalau kamu menyebutkan... Kalau kamu tidak bisa membuktikan, berarti kamu gagal membuktikan. Justru kamu yang justru Mas, gini, kamu yang harus membuktikan. Kamu tadi bilang, kamu kan... gue bantu. Lu baca di nggak bisa Umi sebentar jangan ikut Umi nggak bisa nggak bisa Umi nggak bisa nanti Umi gue akan kejar deh aku seorang nabi. Mantap deh penjelasannya deh, gue akan kejar dia bilang Injil itu sudah punah. Bentar Umi berarti udah gagal deh. Aduh, Umi. Jadi begini, Umi. Kesian dibantuin cewek. Begini, Umi. Kan tadi saya mengatakan bahwa Injil yang asli itu sudah tidak ada. Tetapi ada Rion tidak nangkap. Kalau saya katakan sudah tidak ada, berarti siap usahain deh. Kalau ada tertulis. Tadi mana buktinya kalau Injil itu? Umi jangan ikut-ikutan. Umi jangan ikut-ikutan. Kata H tuh H Umi. Gimana sih? Katanya H tuh H. Enggak Umi. Enggak. Enggak. Gua mau H2 H. Logika kacau itu. Katakan punah malah menuduh balik. Enak aja berlogika begitu. Umi yang bikin janji, Umi yang bikin batalin. Nih, kau yang berjanji, kau yang mengakhiri Umi. Enggak, Umi enggak batal deh. Enggak mau batal deh. Gimana sih? Jadi tuduhan Aderion gagal ya? Enggak betul. Abdul Rahman itu berlogika kacau itu. Coba Sekarang begini. Tapi menuduh punah. Begini, biar semua kalian berkotek di room ini, kalian tidak bisa membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencuri kitab Injil kalian. Satu-satu dong. Injil kalian tidak termasuk di dalam Al-Qur'an. Paham enggak? Enggak paham. Gue nggak paham sama orang yang menyebutkan kitab Injil itu punah, tapi kitabnya pun nggak menyebut seperti itu. Gue nggak paham. Nah, saya kan sudah katakan sudah harus bagaimana saya harus bisa buktikan. Loh, iya. Karena ajaran Injil yang kalian pegang itu bukan Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak minta menunjukkan, saya nggak minta kamu nunjukin tentang kitab yang punah, tapi saya mau tahu di mana Allah kamu menyebutkan bahwa kitab Injil telah punah. Itu berarti menghina Allah SWT nih, Abdul Rahman. Saya yang mengatakan Injil itu sudah punah, bukan Allah Subhanahu wa taala yang berkata. Lalu kamu modal kamu apa? Modal kamu asumsi. Ya bebas dong. Modal saya terbukti. Coba orang Kristen saya mau buktikan bahwa Injil yang sesuai dengan perkataan Yesus mana? Bukti asumsi. Itu asumsimu, buktinya mana? Kau orang Kristen makanya satu-satu. Injil Injil yang ditulis sendiri lalu berkata ini dari firman Tuhan. Paham enggak? Satu. Coba dia dulu deh. Nanti takutnya chaos nih. Enggak nih, Umi Dini duluan sih yang mulai. Gue ngasih tahu ayatnya. Gue tahu, ditanya kan nggak ditanya. H2H kan. Makanya tadi gue ajak lu nggak mau. Iya, ngajak makan sih mau deh. Gimana sih? Unmute aja semua bang, kecuali Bang Aderion dan itu Bang Rama. Iya, Umi Dini, udah mute semua nih. Ya, lanjut deh. Penjelasan lu mantap deh, betul deh. Gue jadi makin belajar nih. Di mana disebutkan kan ini loh, beginilah orang polemikus ya. Mereka itu nggak punya dasar, tapi ngomongnya banyak. Kamu menyebutkan bahwa kitab Injil itu sudah punah. Gue pengen tahu aja. Gue nggak minta lu nunjukkan kitab yang punah itu ya, nggak mungkin lah. Namanya juga punah. Ya kan? Tapi saya pengen tahu. Belum selesai. Let me finish. Gue belum selesai. Ya capek. Astaga. Gak apa-apa. Kitab Injil logika punah, buktikan punah itu, jangan berlogika kacau. Coba kasih biar saya sama kalau saya menuduh sama punah Aderion. tapi tidak bisa menunjukkan punah, kan namanya berbohong. Ya sekarang kalau itu namanya berbohong, berdusta. Kitab Injil yang asli masih ada, kamu buktikan sesuai dengan perkataan Yesus, bahasa Yesus yang dipakai bahasa apa saya tanya. Begini. Injil yang ditulis pakai bahasa Yesus, asli bahasa Yesus itu yang mana? Gini, stop. Makanya kalian kocak semua kan kalau ditanya itu. Makanya satu, please. Injil itu, Pak, Injil itu dituliskan dalam bahasa Yunani
Dan itu sudah dalam secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala sudah menyetujui itu. Dalam rangka dia mencuri, akan kalau namanya mencuri harus sepakat dulu. Kenapa saya bilang itu Allah itu mencuri? Karena dia sudah mengambil istilah yang memang sudah dikenal oleh Kristen di Arab. Mereka menyebutkan evangelion itu yang berbahasa Yunani. Mereka menyebutkan dalam bahasa Injil. Nah, memang bahasa induk dari Injil itu ya bahasa Yunani. Belum. Bahasa induk, bahasa dari apa? Masih banyak waktunya, Adek. Kata Injil itu bahasa induknya dari bahasa Yunani, namanya evangelion. Itu membuktikan bahwa kitab Injil itu memang berbahasa Yunani. Makanya kalau memang tidak berbahasa Yunani, kenapa Allah lo meminjam istilah yang memang dari bahasa Yunani? Harusnya kalau memang kamu yakin itu adalah berbahasa Arab, itu tunjukkan mana kitab Injil. Kenapa kalian Allah mau menyerap bahasa Yunani? Harusnya nunjukin bahasa Arabnya dong. Tunjukin mana bahasa Arab. Sudah? Masih banyak waktunya, Adek.